Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberikan berbagai nikmat yang sangat besar, terutama nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan juga nikmat yang paling besar yang saat ini masih ada pada kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Sehingga kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini, dan kita berharap dengan perkumpulan ini menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita digabungkan, disatukan dengan orang-orang saleh. Dan kita tahu bahwasanya begitu besar keutamaan-keutamaan ketika seseorang itu berkumpul dalam suatu majlis untuk menuntut ilmu. Dalam suatu hadis diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Tidaklah suatu kaum itu berkumpul dalam suatu majlis yang dimana di dalamnya itu dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasuna bainahum, dan juga dikaji makna-makna ayat tersebut, diperdalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah janjikan? Nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan di dalam hati-hati mereka ketenangan. Makanya jarang Bapak Ibu sekalian ketika seorang itu keluar dari majelis ilmu masih dalam keadaan gelisah, masih dalam keadaan cemas dan lain sebagainya. Akan tetapi yang mereka rasakan kebanyakan adalah ketenangan. Karena seakan-akan ketika mereka mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan air dingin yang segar yang dapat menyiram hati-hati mereka. Dan ketenangan ini adalah suatu nikmat yang sangat besar yang paling dicari oleh manusia. Maka kita lihat banyak di sana ada orang-orang yang rela mengeluarkan harta yang sangat banyak demi membeli fasilitas-fasilitas agar mendapatkan ketenangan. Karena mereka tidak tahu bahwasanya Allah telah memberikan solusi-solusi agar orang itu dapat yang namanya nikmat ketenangan. Di antaranya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ala bidzikrillah tatmainnul qulub." Cukup dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan menurunkan ketenangan dalam hati kita. Dan yang kedua adalah kita senantiasa menuntut ilmu, hadir di majlis-majlis ilmu. Karena dengan kita hadir di majlis-majlis ilmu, tadi janji Allah telah disebutkan, Allah akan menurunkan ketenangan. Dan janji yang kedua adalah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan limpahkan kepada mereka rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu ketika seseorang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan seluruh aktivitasnya itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat itulah seorang itu terhalang dari murka Allah Subhanahu wa taala dan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah suatu karunia yang sangat besar yang paling kita cari. Karena dengan rahmat itulah maka Allah akan menanggung kehidupan kita, memberkahi kehidupan kita dan lain sebagainya. Dan janji yang kedua adalah wahaffathumul malaikah. Malaikat akan mengepakkan sayap-sayapnya di majelis ilmu. Kata para ulama, maksud dari mengepakkan sayap-sayap adalah malaikat akan menaungi majelis tersebut, melindungi majelis tersebut, bahkan malaikat akan mendoakan kebaikan-kebaikan atas orang-orang yang hadir di majelis tersebut dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah wa dzakarallahu fi man indah. Nama-nama mereka yang hadir di majelis ilmu itu akan senantiasa melangit di langit. Makanya dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman, "Fama bakat alaihimus sama wal ard." Jadi dikisahkan bahwasanya kata para ulama ketika Raja Fir'aun itu mati, fama bakat alaihimus sama wal ard. Langit dan bumi itu tidak menangisi kematian Raja Fir'aun. Kata para ulama, di sini disimpulkan bahwasanya pada hakikatnya ketika seorang mukmin
ketika seorang muslim itu wafat, maka langit akan menangisi, bahkan juga bumi juga menangisi kematian orang mukmin tersebut. Kenapa? Karena yang dimana setiap harinya langit itu menjadi lalu lalang amal solehnya, menjadi lalu lalang nama orang tersebut senantiasa melangit di langit. Pada hari itu amal soleh dan nama orang tersebut tidak lagi lewat di langit. Begitu juga bumi akan menangisi kematian seorang mukmin, karena yang dimana setiap harinya bumi itu dijadikan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana bumi itu dijadikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari itu bumi tidak dijadikan lagi untuk beribadah dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah langit dan bumi menangisi kematian seorang mukmin. Maka ketika Raja Fir'aun itu wafat atau mati, langit dan bumi tidak menangisinya, karena tidak ada amalan-amalan Fir'aun yang sampai ke langit. Bahkan namanya pun tidak pernah disebut ke langit. Dan juga bumi tidak pernah digunakan oleh Raja Fir'aun untuk sujud dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berharap dengan kita berkumpulnya di majelis ini menjadi pengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap langkah-langkah yang kita langkahkan untuk menuju ke majelis ini menjadi penghapus dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu keimanan dan amal soleh adalah dua hal penting dalam kehidupan kita. Bahkan iman dan amal soleh ini adalah menjadi kunci agar kita hidup bahagia di akhirat kelak, dan kunci agar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa adanya iman dan amal soleh, maka tentu kita tidak akan bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, baik itu dari kalangan laki-laki maupun perempuan, dengan syarat apa? Wa huwa mu'min. Dengan syarat dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan tetapi senantiasa melakukan amal-amal kebajikan, amal-amal saleh, sedekah dan lain sebagainya, menolong orang, itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun terkadang bernilai di sisi manusia. Apa janji Allah ketika seorang mukmin ini beramal saleh? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan memberikan kepada mereka kehidupan yang baik di akhirat kelak. Akan tetapi Allah telah berfirman dalam surat Al-Asr, "Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat." Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian yang nyata, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka dari sini kita paham bahwasanya keimanan dan amal soleh adalah dua hal penting yang harus kita jaga dalam kehidupan kita, karena ini menjadi bekal kita agar kita termasuk orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, bukanlah setiap orang yang banyak melakukan amal-amal soleh, yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, itu beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi bisa jadi orang yang senantiasa melakukan amal kebajikan, amal-amal soleh, menjadi orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mereka tidak bisa menjaga amal soleh mereka dari hal-hal yang merusak, dari amalan-amalan yang dapat menghapus amal kebajikan yang telah mereka lakukan. Maka kita yang mungkin bapak-bapak yang sudah umurnya udah tua, 50 tahun, tentu telah melakukan amal-amal kebajikan yang sangat banyak, tentu telah melakukan amal-amal soleh yang sangat banyak. Maka harus dijaga dari hal-hal yang merusak amal tersebut. Harus kita jaga dari apa? Amalan-amalan yang dapat menghapus amalan-amal kebaikan yang telah kita perbuat, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang merugi kelak di akhirat kelak. Lalu Allah berfirman, dengan inilah Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum." Dalam ayat lain Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah sekali-kali kalian membatalkan, merusak amal kebaikan yang telah kalian lakukan.
Allah pun telah memperingati kita dalam surat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, apakah perlu aku beritahu orang-orang yang paling rugi amal perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang buruk amal perbuatannya di dunia, akan tetapi wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna, mereka mengira mereka telah berbuat sebaik-baiknya di dunia. Ini Allah memperingati bahwasanya ketika kita mungkin merasa kita telah berbuat baik, kita telah melakukan amal kebajikan yang sangat banyak, akan tetapi secara tidak sadar kita termasuk orang-orang yang paling rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hal-hal yang dapat merusak amal kebaikan yang telah kita lakukan? Apa amalan-amalan yang dapat menghapus amal kebajikan yang telah kita lakukan? Yang pertama adalah lisan kita. Lisan kita tentu dapat menghapus bahkan merusak amal kebajikan yang telah kita lakukan. Dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang yang datang kepada Rasulullah. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallam faqala inna fulanatan tudhkaru bi kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha illa annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, mengatakan kepada Rasulullah sallam, "Wahai Rasulullah, sungguh ada seorang wanita yang dikenal dengan banyaknya kebaikan yang dia lakukan, baik itu dari salatnya, baik itu dari puasanya, bahkan zakat dan sedekahnya. Akan tetapi wanita tersebut tu'dhi jiranaha bilisaniha, senantiasa menyakiti kerabatnya, senantiasa menyakiti tetangganya, orang-orang di sekitarnya." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La khaira fiha hiya finnar." Bahwasanya wanita itu tidak ada kebaikan pada dirinya. Sungguh wanita tersebut termasuk ahli neraka. Bayangkan sholatnya banyak, sedekahnya banyak, puasanya banyak, akan tapi tidak ada kebaikan pada dirinya karena disebabkan senantiasa menyakiti orang lain dengan lisan. Dan diriwayatkan dalam hadis bahwasanya ada seorang wanita yang dikenal sedikit amalnya, baik itu sholatnya, sedekahnya, puasanya. Bahkan dikatakan bahwasanya wanita ini hanya sedekah kepada kucing yang dipeliharanya dengan senantiasa memberi makan dan minum kepadanya. Akan tetapi dia senantiasa menjaga lisannya dari hal-hal yang buruk, menjaga ucapan-ucapannya dari ucapan-ucapan yang menyakiti. Maka kata Rasulullah SAW, hiya fil jannah, sungguh wanita tersebut termasuk ahli surga. Jadi tentu lisan kita ini harus kita jaga. Bahkan kebaikan-kebaikan itu bisa kita dapatkan yang sangat banyak dengan wasilah lisan kita. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Quran, menasihati orang lain, bahkan dengan lisan kita dapat menambah wawasan ilmu kita dengan belajar, mengajar dan lain sebagainya. Akan tetapi di balik itu lisan kita pun bisa menjadi sumber keburukan, sumber dosa ketika kita menggunakannya untuk hal-hal yang buruk, untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang menyakiti. Bahkan dengan lisan kita pun amal kita tadi telah akan bisa dihapus, akan rusak disebabkan oleh lisan kita. Maka dari itulah Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh para sahabat tentang apa itu kebaikan. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kuffa alaika hadza." Hendaklah ketika seorang ingin mendapatkan kebaikan menjaga lisannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Inilah lisan terkadang menjadi sumber pahala bagi kita, terkadang pula menjadi sumber dosa bagi kita. Dan yang kedua adalah senantiasa berbuat zalim ke orang lain. Dalam suatu hadis diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Wahai para sahabat, apakah kalian tahu siapa itu orang-orang yang bangkrut?
Maka para sahabat menjawab, al-muflisu man la mala lahu wala dinar. Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya harta benda. Maka disebutlah mereka orang-orang yang bangkrut. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-muflisu min ummati may ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyam. Orang-orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa salatnya, dengan membawa puasanya, dengan membawa sedekah dan zakatnya. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akhadha mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Orang-orang yang bangkrut adalah yang datang pada hari kiamat dengan salatnya tadi, dengan puasa, dengan zakat, akan tapi senantiasa orang-orang tersebut syatama, yaitu mencela orang lain. Wa qadhafa hadza, dan menuduh memfitnah orang lain. Wa akhadha mala hadza, dan mengambil hak-hak orang lain. Wa safaka dama hadza, dan menumpahkan darah orang lain. Wa daraba hadza, dan menyiksa orang lain dengan tangannya. Fa yu'khadhu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka kelak di hari kiamat orang zalim tersebut akan diambil seluruh kebaikannya, pahala-pahalanya, dan dilemparkan pahala tersebut, diserahkan pahala tersebut ke orang-orang yang terzalimi. Hatta idza faniyat hasanatuhu wa turihat alaihim wa turiha finnar. Hatta idza faniyat hasanatuhu turihat khatayahum ilaihim summa turiha finnar. Sampai ketika orang zalim ini habis kebaikannya, udah enggak ada lagi pahala dan kebaikannya. Maka apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Diambillah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan dari orang-orang yang terzalimi dan dilemparkan dosa-dosa itu ke orang-orang yang zalim. Maka saat itulah orang-orang zalim itu dilemparkan ke neraka. Maka perbuatan zalim ini adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dosa besar. Bahkan sampai Nabi Muhammad SAW memperingati, ittaqudz zulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian atas kezaliman, karena sungguh kezaliman akan mendatangkan kegelapan pada hari kiamat. Tentu kata para ulama, di hari kiamat pada dasarnya kita dibangkitkan dalam keadaan bercahaya. Makanya dalam surat At-Tahrim dikatakan orang-orang saleh itu berdoa, Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakanlah atasku cahaya tersebut. Karena pada hari kiamat kata para ulama, ada orang-orang yang dibangkitkan seluruh tubuhnya itu bercahaya. Ada yang hanya sebagian tubuhnya bercahaya. Ada yang mungkin cahayanya itu hanya segenggam tangannya, bahkan di ujung jarinya itu hanya bercahaya. Maka dari itu ketika seorang senantiasa berbuat zalim, maka cahaya itu dipadamkan dan dibangkitkan dalam keadaan gelap gulita. Karena di hari kiamat perjalanan itu sangat panjang. Ada di sana yaumul mahsyar, yaumul mizan. Maka kita butuh yang namanya cahaya untuk mempermudah perjalanan kita di akhirat. Jangan sampai udah tahu kita panjang perjalanan di akhirat, malah kita padamkan cahaya-cahaya itu dengan berbuat kezaliman. Bahkan saking besarnya kezaliman tersebut, Allah sampai mengharamkan kezaliman itu atas dirinya sendiri. Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama fala tadzalamu. Sungguh aku telah mengharamkan atas diriku kezaliman. Wa ja'altu bainakum muharrama, dan saya jadikan kezaliman itu haram atas kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Dan yang ketiga adalah senantiasa bermesraan dengan dosa dan kemaksiatan dalam keadaan sendiri. Mungkin ketika sedang berkumpul soleh, salat, memperlihatkan amal-amal kebaikan. Akan tetapi ketika mereka dalam keadaan sendiri, ketika tidak ada orang yang melihat, mereka senantiasa bermesraan dengan dosa dan kemaksiatan. Maka dari sinilah Nabi Muhammad SAW telah mengancam orang-orang tersebut. La'alaman aqwaman ya'ti yaumal qiyamah bihasanat amsal jibal tihamah. Aku diberitahu bahwasanya akan datang pada hari kiamat dari umatku dengan membawa kebaikan yang sangat banyak. Amsal jibal tihamah, seperti banyaknya itu seperti sebesar gunung Tihamah. Fa'id'alahallahu haba'an mansura. Tetapi Allah menjadikan seluruh kebaikannya itu yang banyak tadi seperti debu yang berterbangan. Maka salah satu sahabat yang bernama Thauban mengatakan kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum
wa nahnu la na'lamu. Wahai Rasulullah, siapa mereka? Tolong jelaskan sifat-sifat mereka. Jelaskan siapa mereka agar kita tidak termasuk seperti mereka dan kita tidak merasa. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, hum min ikhwanikum wa min jildatikum wa ya'khuduna bil laili kama ta'khudun walakin idza khalau bi maharimillah intahakuha. Dialah orang-orang itu dari golongan kalian, bahkan kulitnya sama seperti kulit kalian. Wa ya'khuduna bil laili kama ta'khudun, bahkan mereka salat malam sebagaimana kalian salat malam. Walakin idza khalau bi maharimillah intahakuha. Akan tapi ketika mereka sendiri sepi, tidak ada yang melihat, mereka senantiasa melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, bermesraan dengan dosa dan kemaksiatan. Kenapa ganjarannya sangat besar sampai dihapus seluruh amalnya? Karena kata para ulama, ketika seorang itu menjaga kebiasaan buruknya di hadapan orang lain, akan tapi ketika dia sendiri senantiasa melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melakukan dosa dan kemaksiatan, otomatis orang itu telah memposisikan Allah Subhanahu wa taala lebih rendah daripada makhluknya. Karena ketika di hadapan makhluk dia merasa malu, akan tapi ketika posisi dia hanya dengan dia dan Allah, dia tidak merasa malu. Maka dengan itu otomatis dia telah memposisikan Allah Subhanahu wa taala lebih rendah daripada makhluknya. Maka Allah sangat murka dan menjadikan seluruh kebaikannya itu seperti debu yang berterbangan. Dan yang selanjutnya adalah mereka yang senantiasa beramal tanpa dilandasi oleh ilmu pengetahuan. Maka tentu sangat penting seorang itu menuntut ilmu agar seluruh ibadah dan amal kebaikannya itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang ingin sholat, mereka harus paham dan tahu tata cara sholat. Ketika seorang ingin puasa, harus paham dan tahu tata cara puasa, dan juga haji dan lain sebagainya. Karena mungkin kita lihat banyak orang yang misalnya baru hijrah, baru ingin memperdalam agama, tidak melalui step-step yang benar. Mereka langsung belajar yang tinggi padahal sholatnya belum beres. Langsung belajar misalnya fokusnya tazkiyatun nafs padahal ibadahnya belum sempurna. Jadi dalam kita menuntut ilmu itu kita harus melalui step-step yang benar. Pertama adalah dengan memperbaiki akidah kita terlebih dahulu agar kita tidak termasuk orang-orang yang syirik. Setelah itu maka kita perbaiki amal ibadahnya dengan memperdalam ilmu bagaimana tata cara sholat, tata cara bersuci, tata cara puasa dan lain sebagainya, dan selanjutnya sampai ilmu-ilmu yang tinggi. Ada step-stepnya. Karena di sana ada ilmu wajib dan ilmu yang sifatnya fardu kifayah, yang tidak diwajibkan oleh seluruh manusia, tidak diwajibkan secara personal. Maka inilah wajib bagi kita untuk beramal dan beribadah dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Maka ketika seorang itu beribadah tanpa dilandasi ilmu pengetahuan, maka tentu amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kam min siyamin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas." Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyami illa sahar. Berapa banyak orang yang senantiasa salat malam akan tapi tidak ada yang didapatkan dari salatnya itu kecuali rasa kantuk. Ini menunjukkan bahwa mereka beramal tanpa ada landasan ilmu pengetahuan. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma ubidallah bi syai'in afdalu min fiqhin fid din." Tidaklah Allah disembah dengan sebaik-baiknya kecuali dengan landasan ilmu pengetahuan. Wal ilmu bit ta'allum, dan ilmu pengetahuan itu dengan caranya dengan belajar. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah lah yang menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang paling baik amal perbuatannya, siapa yang paling berkualitas ibadahnya. Imam Fudail bin Iyad menafsirkan ayat ini, aswabukum wa akhlasukum, yang paling baik amal perbuatannya, yang paling berkualitas ibadahnya adalah aswabukum wa akhlasukum, itu yang paling benar dan paling ikhlas. Jadi ini harus kita paham benar agar kita senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita dengan terus menuntut ilmu, agar kita tahu apakah sholat kita ini telah sempurna, telah
benar, apakah masih ada hal-hal yang membatalkan salat kita dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam surat Az-Zumar Allah berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah diberi wahyu atas Nabi Muhammad SAW dan juga Rasul-Rasul sebelumnya, la in asyrakta, jika saja engkau syirik wahai Muhammad, la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh amalmu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan engkau termasuk orang-orang yang syirik. Inilah di antara amalan-amalan atau hal-hal yang dapat merusak, bahkan membatalkan dan menghapus amal kebajikan yang telah kita lakukan. Maka setelah kita mengetahui amalan-amalan ini, kita harus menjaga agar amal kebajikan yang telah banyak kita lakukan dari sholat, dari puasa, sedekah, zakat, itu masih bernilai di sisi Allah dan tidak batal pahala dan amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam suatu hadis diriwayatkan bahwasanya inna ahadakum la ta'maluna amalan ahli jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu 'alal kitab fayadkhuluhun nar. Ada seorang di antara kalian yang dia senantiasa melakukan amal soleh, sampai-sampai saking banyaknya amal soleh itu, antara dia dan surga itu hanya sebatas di dhira. Fayasbiqu 'alaihi kitab fayamalu amal ahlin nar. Akan tapi takdir tidak menentukan bahwasanya dia masuk surga, lalu dia apa? Melakukan amalan ahli neraka, maka dia masuk neraka. Wa inna ahadakum la ya'maluna amal ahli nar hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu 'alaihi alkitab fayamalu amal ahli jannah fayadkhulul jannah. Ada di antara kalian yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking banyak kemaksiatannya ini, sampai-sampai antara dia dan neraka itu hanya sebatas zero. Akan tapi takdir menentukan bahwasanya dia telah masuk surga, maka Allah menakdirkan dia untuk melakukan amalan-amalan ahli surga dan masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan bahwasanya inti dari amalan adalah yang endingnya. Innamal a'malu bil khawatim. Yang menentukan kita nanti termasuk orang beruntung di surga adalah bagaimana akhir hayat kita, apakah akhir hayat kita itu baik atau tidak. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di luar materi ini hanya melanjutkan pertanyaan di grup mengenai wudu di tempat yang ada PAP-nya. Jawabannya waktu itu kan tidak mendapatkan sunnah membaca bismillah. Kalau bismillahnya dalam hati bagaimana? Jadi dalam untuk masalah zikir, baik itu dalam sholat ataupun di luar sholat, itu akan dicatat amal sebagai amalan zikir ketika dia talafut, dilafadzkan oleh lisan, tidak bisa dengan hati. Jadi mungkin mendapat pahala ketika dia ada keinginan untuk berzikir, akan tapi tidak bisa diucapkan. Tapi bernilai zikir di sisi Allah itu ketika at-talafut bidzikir, ketika diucapkan zikir itu dengan lisan, bukan hanya dengan hati. Makanya salah ketika orang ingin membaca Al-Quran tapi menghatamkannya dengan dalam hati. Itu tidak mendapatkan pahala dengan membaca Al-Quran dengan dalam hati. Harus diucapkan dengan lisan. Ada suaranya. Ada suaranya. Setidaknya bisa dengar oleh diri sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin pengecualian ya, ketika Rasulullah sedang hajat, ada yang mengucapkan assalamualaikum, di situ ada keterangan Rasulullah menjawab dengan hatinya. Apa itu ada pengecualian yang harus dijawab gitu kan? Dalam apa namanya, Allah berfirman fattaqullah mas tata'tum. Kalau memang kita tidak bisa bertalafut, ya sebisa mungkin dalam hati. Cuman tadi nilai zikirnya pasti tidak sama dengan ketika kita dilafatkan zikirnya tadi, ketika hanya dalam hati. Cuman tetap nanti akan dicatat kebaikan Allah Subhanahu wa taala ketika kita ada niatan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena kita setelah berusaha ini nggak bisa nih dilafadzkan, ya udahlah pakai hati aja. Kita berharap dengan itu Masya Allah akan mencatatkan kebaikan atas Allah a'lam bishawab. Masih tentang masalah zikir di WC tadi, ada berpendapat WC zaman dulu benar-benar di depannya tuh kotoran. Untuk kondisi sekarang ini begitu disiram udah hanyut, sehingga ada berpendapat itu nggak masuk, dan gimana itu? Iya memang itu benar. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya diharamkan membaca Quran atau zikir itu konteksnya pada zaman dahulu karena kotoran itu menetap di tempat kan. Adapun sekarang kotoran itu tidak, maksudnya mengalir keluar, bukan di dalam, bukan berhenti di tempat. Makanya ada yang mengatakan tidak mengapa seorang itu berzikir atau baca Quran di dalam kamar mandi yang ada WC-nya, karena pada saat itu kotoran itu tidak menetap di situ, jadi pindah kotorannya. Dan ya ini pendapat yang kuat karena memang para ulama-ulama salaf mereka menghukumi sesuai dengan fakta yang terjadi pada saat itu. Karena ketika kotoran itu berkumpul dalam suatu tempat, maka di situ setan berkumpul. Tapi ketika memang kotoran itu sudah maksudnya tidak berkumpul di situ, menjadi hanya tempat kamar mandi. Cuman tetap itu bukan tempat untuk berzikir dan membaca Quran. Mungkin makruh ya, bukan haram. Sama dikit. Di tema pelajaran awal tadi tentang yatim, bagian lanjutan dari surat An-Nisa 36 tadi, yatim. Di masyarakat kita ini kaitannya dengan piatu. Ibunya meninggal, bapaknya masih ada. Tapi dalam hal misalnya santunan-santunan itu disertakan. Nah, ini apa? Masuk nggak menyantuni seperti itu? Itu termasuk yang terundang. Yang sering yatim. Kalau yatim piatu jelas mungkin sudah nggak ada bapak ibunya. Nah, ini yang menganggapnya piatu. Nah, bapaknya masih ada, ibunya saya meninggal. Ini seperti apa sebetulnya? Maksudnya apakah hukumnya seperti yatim gitu? Iya, apakah termasuk yang pantas disantuni, dibimbing, diarahi bagaimana yatim gitu? Kalau yatim bapaknya meninggal. Wallahu alam ya. Mungkin untuk santunan, karena yang masyhur ya disebut yatim itu ketika ayahnya sudah meninggal dan dia masih dalam keadaan sebelum balik, maka itu dia disebut yatim dan berhak mendapatkan tadi santunan anak yatim. Tapi apakah ketika ibunya itu meninggal sedangkan bapaknya masih ada, itu bisa dihukumi seperti hukum yatim? Wallahu a'lam. Mungkin ada yang lebih tahu di sini. Tapi mungkin kalau emang keadaan anak itu miskin dan bapaknya miskin, ya disantuni dengan status mereka sebagai orang miskin dan orang fakir. Bukannya urusan yatim itu karena tentang kewajiban nafkahi. Artinya kewajiban nafkah kan bapak. Ya. Sehingga masih dianggap masih ada penanggung jawab yang menafkahi gitu. Sehingga ada yang berpendapat kalau nggak masuk kaitannya dengan santunan yatim gitu. Tapi di masyarakat ini kan kata saja gitu. Mungkin nanti dikaji lagi, mungkin buat PR ya menurut saya, nanti dijelaskan di forum selanjutnya insyaallah. Mungkin itu ya Ustaz. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah, jazakallahu khairan.